untuk merespon surat MUI, yaitu dengan tetap mengedepankan ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan. Itu keinginan kami. Adapun yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali penyiar Anda Abu Salam At-Thoriq hadir menyapa Anda. Teriring doa, semoga semua sahabat tetap dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Dalam edisi kali ini, Hairil Anas TV akan berceloteh dengan mengangkat sebuah topik berjudul Di Hadapan MUI, LDII kembali ingkar janji. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Hairil Anas TV, pada Kamis 18 Maret 2022 lalu, jajaran pengurus pusat LDII memenuhi panggilan Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat di Jakarta. Sesungguhnya sudah lama Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat mengharapkan kedatangan jajaran pengurus DPP LDII ini guna menjelaskan keseriusan mereka dalam melaksanakan komitmennya meninggalkan akidah takfiri dan segera menjalankan paradigma baru seperti yang mereka janjikan. Sebagaimana diketahui bahwa pada pelaksanaan sholat Jumat 11 Juni 2021 lalu di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, untuk pertama kalinya pihak MUI dipersilahkan untuk mengimami sholat berjamaah oleh pihak LDII. Bertindak sebagai khatib yakni Sekretaris Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat Kiai Haji Dr. Ali M. Abdillah, sedangkan imam sholat Jumat adalah Rektor IAIN Kediri Dr. Haji Ahmad Subakir. Dari sana, MUI berharap langkah yang dilakukan oleh Pusat Keamiran LDII itu diikuti oleh pimpinan LDII di tingkat daerah sebagai upaya MUI membantu LDII untuk menjalankan paradigma barunya. Salah satu dari 7 poin paradigma baru adalah LDII tidak menolak diimami oleh imam dari luar LDII. Demikian isi surat pernyataan siap menjalankan paradigma baru yang dibuat oleh pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Pusat di hadapan Majelis Ulama Indonesia pada 27 April 2021 yang ditandatangani Ketua Umum LDII Kriswanto Santoso dan Sekretaris Umum LDII Dosi Taufik Wijaya. Namun, jajaran pengurus pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang mendatangi kantor MUI pada Jumat 18 Maret 2022 lalu kembali menunjukkan sikap tegasnya menolak berparadigma baru. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kriswanto Santoso menegaskan pihaknya menolak diimami oleh MUI dengan alasan menghindari terjadinya kegaduhan di internal jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia, organisasi yang dipimpinnya. oleh karena itu kami mohon segera dikirim. Pak Utang memang pernah minta, tapi saya tidak pernah menjanjikan. Karena kami sendiri tidak bisa mempertemukan Pak Utang, tapi kami tidak bisa. Tapi sekali lagi kami tekankan bahwa apakah tidak ada cara lain? Wong itu masalah buruh yang bisa membuat konflik. Bahkan ini saya contoh ini silahkan direkam, ini silahkan dikatakan. Kalau memang berkeinginan untuk datang menggolek sistem pengajaran kami, boleh Pak. Ini kan sudah sangat terbuka kan. Silahkan. Walaupun saya cara mutlak, itu kan enak gitu. Karena sumbernya dari itu. Kalau sehari tidak cukup, seminggu pun mungkin. Menurut Kriswanto, masih banyak bentuk pembinaan yang bisa dilakukan oleh MUI kepada LDII selain mendatangkan imam dan khatib di masjid-masjid mereka. Antara lain dengan datang memantau sistem pembelajaran dan materi pembelajaran di pondok-pondok pesantren milik
LDII baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Kediri. Rupanya, Kriswanto Santoso lupa bahwa tidak semua daerah DII memiliki pondok pesantren. Padahal yang akan dipantau oleh pihak MUI, setiap masjid milik LDII yang ada di daerah-daerah dapat mengikuti langkah yang ditempuh oleh pimpinan pusat LDII di Kediri. Di sini kita melihat betapa lucunya LDII sebagai pihak yang akan dibina, namun justru mendikte pihak yang ingin membinanya. Poin paradigma baru yang utama dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah berubah dari takfiri menjadi tidak takfiri lagi, antara lain dibuktikan dengan kesediaan mereka diimami oleh imam sholat dari luar LDII, namun justru ditolak dengan tegas. Menanggapi penolakan itu, Ketua Tim Ar-Ruju' Ilal Haq Majelis Ulama Indonesia Pusat Profesor Firdaus Sam kembali membacakan sekaligus mengingatkan 7 poin janji paradigma baru Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Itu bahwa memang kita terbuka dan pada saat yang bersamaan kita sudah melakukan kajian-kajian mendalam. Kalau boleh saya sedikit meminta ketegasan bahwa memang LDII setelah membaca, mempelajari surat yang tekan MUI dengan keberatan tentang pembinaan ini ya, yang 2 Jumat gitu ya, selama 3 bulan serta imam. Kemudian juga kami minta dipertemukan dengan Pak Abdul Aziz ya. Pak Kris memang menegaskan tadi bahwa komitmen poin ke-6 itulah yang kembali berubah dari semula menyatakan tidak menolak, diimami oleh imam dari luar LDII. Namun pada pertemuan hari Jumat itu, pihak LDII kembali menyatakan penolakannya diimami oleh imam sholat dari Majelis Ulama Indonesia maupun dari orang-orang selain warga LDII. Hal ini semakin mempertegas bahwa pihak LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, berkeras ingin mempertahankan paradigma lamanya, yakni berakidah takfiriyah, menganggap umat Islam di luar LDII adalah kafir, yang artinya sholat mereka dinyatakan tidak sah apabila diimami atau bermakmum dengan orang kafir. Itu yang menyebabkan mereka tegas menolak diimami oleh imam sholat selain orang LDII, yang menurut pandangan mereka, kaum LDII mereka di luar golongannya adalah kafir. Semoga kita semua terselamatkan dari jebakan dan perangkap kelompok berakidah takfiriyah ini. Jaga diri dan keluarga agar tidak terperangkap, terpengaruh, dan ikut masuk ke dalam kelompok ini. Kelompok yang dengan jelas dan nyata menyatakan diri menolak bermakmum dan sholat berjamaah bersama orang-orang Islam di luar kelompok mereka atau orang-orang Islam yang non-LDII. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada mereka dan menetapkan hati kita istiqomah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.